Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nabila Bilkisti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi pada kesempatan kali ini Nabila akan membahas dua materi sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat ekonomi dan sosial. Sebelumnya, dapat meminta maaf kalau selama di video ada suara kebisingan-kebisingan karena maklum saja rumah Nabila itu ada di pinggir jalan dan tetangga juga sedang ada pengerehapan jadi ada agak-agak bising. Jadi yang pertama yang akan saya Nabila jelaskan yaitu mengenai sedekah dan hibah. Karena kedua hal ini itu termasuk ke dalam pembelajaran ayat-ayat ekonomi. Jadi yang pertama yang akan Nabila jelaskan yaitu adalah sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sadaqah yang artinya itu benar. Jadi, orang-orang yang bersedekah adalah orang-orang yang membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai ayat-ayat sedekah ini, Allah itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-271 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubadus sadaqati fani'immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Allah akan mengurangi sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-271. Yang kedua yaitu adalah mengenai hibah. Hibah berasal dari kata wahaba yang artinya adalah pemberian. Jadi hibah adalah pemberian sesuatu benda kepada orang lain bukan karena ada tanggung jawab, melainkan pemberian yang diberikan kepada penerima karena ada manfaatnya. Atau secara lebih ringkas adalah pemberian yang diberikan kepada si penerima dengan secara sukarela. Mengenai hibah ini Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah wa in tibna ankum syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya adalah dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang ingin kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai entrepreneur. Di sini Nabila ingin kedepannya ingin membangun usaha yaitu membuka toko kerawang atau butik kerawang gayung. Nah sebelumnya Nabila ingin jelaskan kerawang gayung merupakan salah satu seni rupa yang berasal dari gayung. Nah kerawang gayung ini adalah merupakan kain yang diberikan motif-motif atau gambar-gambar bentuk kerawang gayung yang memiliki makna maupun filosofi tersendiri. Jadi, karena Nabila ingin membangun sebuah usaha, tentunya Nabila kedepannya harus memiliki target perencanaan agar usaha Nabila itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi ketika Nabila ingin memulai usaha membangun toko butik kerawang gayung,
perlu tentunya Nabila harus memiliki bahan-bahan yang yang harus Nabila penuhi ketika ingin membuat kerawang. Yang pertama itu ada kain, mesin jahit, peralatan menjahit, terus ada Nabila harus sewa ruko, terus Nabila harus beli lemari kaca dan sebagainya. Jadi ketika Nabila ingin membangun usaha, maka Nabila harus merencanakan yaitu perencanaan keuangan agar nanti kedepannya ketika Nabila membangun usaha, Nabila mengetahui berapa pengeluaran atau modal awal yang harus Nabila keluarkan. Nah, simak perencanaan keuangan Nabila yang satu ini. Ini dia teman-teman nama toko yang akan Nabila buka ke depannya, yaitu Butik Keranggayu. Nah, alasan Nabila mau buka toko ini karena banyaknya peminat-peminat Keranggayu, karena Keranggayu ini memiliki daya tarik sendiri dan sering digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat orang Gayo, khususnya orang Gayo. Ketika ada acara pasti pakainya baju gayo, baju kerawang gayo, ataupun pawai-pawai mereka menggunakan baju kerawang gayo. Nah, karena banyaknya peminat sehingga Nabila ingin membuka toko butik kerawang gayo ini. Jadi, sebelum Nabila buka toko butik kerawang gayo ini, seperti yang Nabila bilang tadi, Nabila harus punya rincian-rincian dana atau perencanaan keuangan ke depan. Perencanaan keuangan. Yang pertama adalah rincian biaya. Jadi Nabila harus merinci serinci-rincinya biaya-biaya apa saja yang harus Nabila keluarkan ketika Nabila ingin membuka usaha. Yang pertama ada mesin jahit. Mesin jahit itu Nabila beli satu aja, harganya itu 5 juta rupiah. Yang kedua itu ada kain epita. Kain epita Nabila beli satu gulung, harganya 1.500.000 rupiah. Yang ketiga itu ada benang kerawang 4 warna atau one set, satu set. Jadi benang kerawang itu ada warna merah, putih, hijau, dan kuning. Nah, itu adalah warna dari kerawang. Harga satuannya itu 20.000, jadi kalau beli satu set itu kurang lebih harganya 100.000 rupiah. Yang keempat adalah peralatan menjahit. Satu set Nabila beli harganya itu 200.000. Yang kelima, ketika Nabila ingin membangun usaha, yang pasti usahanya harus dibangun di tempat orang ramai agar usaha Nabila itu dikenal oleh masyarakat. Jadi, untuk itu Nabila perlu atau menyewa gedung atau ruko. Jadi, sewa gedung atau ruko ini itu satu rukonya itu sebesar 30 juta rupiah. Yang keenam yaitu ada manikin atau patung. Nah, fungsi patung ini adalah untuk pajangan baju-baju yang udah Nabila jahit dan ingin Nabila jualkan agar masyarakat bisa lihat bahwa baju itu dijual. Nah, Nabila di sini beli 2 manekin. Harga satu manekinnya itu ada 100.000. Jadi karena beli 2 yaitu jadinya 200.000. Yang ketujuh ada lemari kaca. Nah, fungsi lemari kaca ini itu seperti yang sudah Nabila jelasin tadi untuk meletakkan baju-baju kerawang gayo yang sudah Nabila jahit agar tidak berdebu dan memudahkan untuk mencari barang atau mencari baju sesuai dengan kebutuhan si pembeli. Jadi total biaya yang harus Nabila keluarkan sebagai modal usaha adalah 41 juta rupiah. Yang kedua itu adalah biaya operasional. Jadi selain rincian biaya, Nabila juga harus mengeluarkan biaya operasional per bulannya. Yang pertama itu adalah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaannya itu sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua adalah biaya listrik selama 1 bulan. Itu totalnya ada 300.000 rupiah. Jadi biaya operasional per bulannya adalah 400
Rp500.000. Selanjutnya adalah pendapatan per bulan yang sudah dirincikan. Jadi, setiap bulannya itu Nabila mentargetkan berapa jumlah barang yang harus terjual. Seperti baju kerawang, Nabila harus mentargetkan satu bulan itu 10 baju yang terjual. Satu bajunya itu harganya 500.000. Jadi, kalau 10 yang terjual, berarti totalnya itu 5 juta rupiah. Yang kedua itu ada ulen-ulen. Nah, ulen-ulen ini itu harga satuannya 2.500.000. Jadi per bulannya Nabila menargetkan biaya yang terjual itu sebanyak 5 buah atau 5 ulen-ulen dengan total harga Rp12.500.000. Yang ketiga itu ada rok kerawang. Rok kerawang ini itu Nabila targetkan 10 yang terjual tiap bulannya. Satuannya itu harganya 300.000. Jadi 10 dikali 300.000 itu totalnya 3 juta. Yang keempat yaitu keting kerawang. Keting kerawang ini adalah tali dalam motif kerawang yang diikat di kepala. Harga satuannya itu 30.000 dan Nabila mentargetkan sama sebulan itu harus 20 keting yang terjual. Jadi totalnya itu ada Rp600.000. Yang terakhir yaitu ada aksesoris kerawang. Nah, aksesoris kerawang ini itu biasa dicari oleh para pendatang-pendatang dari luar. Nah, contoh aksesoris kerawang ini itu ada gelang, ada gantungan, ada tali untuk HP gitu kan. Jadi harga satuan dari aksesoris ini itu adalah 10.000, murah meriah. Jadi karena Nabila mentargetkan sebulan itu harus ada 30 aksesoris yang terjual. Jadi dengan totalnya adalah Rp300.000. Jadi total pendapatan per bulan yang Nabila dapat itu adalah sebanyak Rp21.400.000 dikurangi biaya operasionalnya per bulannya yaitu Rp400.000, berarti pendapatan Nabila per bulan adalah Rp21 juta. Nah, sebelumnya Nabila lupa bilang barang-barang yang akan Nabila jual ketika Nabila ingin membangun usaha, ingin mengembangkan usaha ini. Yang pertama itu ada baju kerawang, ulen-ulen, rok kerawang, keting kerawang, maupun aksesoris kerawang. Serta Nabila juga menerima jahitan atau pesanan-pesanan customer atau pelanggan secara khusus. Jadi Nabila bisa langsung jahit di tempat. Nah, mungkin ini penjelasan Nabila mengenai usaha yang akan Nabila bangun ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Maaf jika selama pembuatan video ini masih banyak kesalahan